Oke, sampai sejauh ini nih trio Sasuke, Sakura dan juga Kakashi itu memang tengah bekerja sama untuk membongkar teka-teki Rikudo Senin sendiri dalam rangka proses penyembuhan Nana Daime, dan semuanya mendapati titik terangnya. Setelah Kakashi Sensei mendapatkan informasi buku catatan Haguro Mochizuki tersebut, suatu malam Rikudo Senin berhasil membelah meteor yang mendekat ke area Tatar tersebut. Lalu setelah meteor terbelah menjadi dua, cahaya yang terang memancar dari meteor yang terbelah tadi, dan dari sanalah penyakit Rikudo Senin sembuh. Kekuatan besar itu diberi nama Ultra Particle. Nah, ternyata nih Rikudo Senin ini serasa masih menyembunyikan kekuatan itu untuk digunakan dalam penyakit-penyakit khusus. Salah satunya adalah kesalahan gerbang cakra. Nah, dari sini puzzle ini semakin membawa titik terang lagi nih tentang misi yang harus dibongkar dengan informasi 12 rasi bintang. Nah, kisah ini Boruto akan tambah menarik lagi nih dalam pengungkapan Sasuke The Heavenly Stardust ini. So let's go guys, kita bahas lebih dalam. Nah, dengarkan ini baik-baik. Saat dalam perjalanan untuk menemui Sasuke nih, Sakura itu akhirnya diberitahu sebuah informasi bahwa Kakashi itu menemukan buku catatan Rikudo Senin yang berisikan soal penyakit Hagoromo sewaktu mudanya. Dalam informasi tersebut dijelaskan sebuah pemahaman mendalam seperti ini. Saat Hagoromo sekarat akibat penyakit aneh itu, jalan Rikudo Senin harus berpindah ke tanah Redaku, dan di sanalah ia bertemu dengan seorang astronomer Tatar dalam persinggahannya. Suatu malam, sang astronomer melihat sebuah meteor mendekati ke negara tersebut. Namun Rikudo Senin berhasil membelah meteor itu menjadi dua bagian. Cahaya terang memancar dari meteor yang terbelah itu tadi, dan dalam sekejap sang Rikudo Senin akhirnya sembuh dari penyakit yang telah lama dideritanya selama bertahun-tahun. Meteor itu telah memberinya anugerah kekuatan dan sumber yang diberi nama sebagai Ultra Particle. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa obat yang digunakan untuk kesembuhan penyakit Rikudo Senin adalah pecahan meteor yang dikenal sebagai Ultra Particle. Dalam catatan informasi itu dikatakan bahwa Hagoromo telah membagi partikel tersebut menjadi dua bagian, layaknya yin dan juga yang rilis. Hagoromo memang telah menjaga nih, menyembunyikan suatu bagian di langit yang jatuh ke bumi itu, dan yang satu lagi bagian itu di antara bintang yang tak pernah berpindah. Nah, bagi siapapun yang mau mencari kekuatan ini, ia harus terlebih dahulu melihat peta surga. Nah, dari informasi yang telah terbongkar ini, akhirnya Sakura itu sudah menganalisa berdasarkan rekam jejak medis itu. Dia menyimpulkan mengenai penyakit aneh Naruto tadi, dan ia menganggap bahwa penyakit Nana Daime itu adalah sebuah kesalahan pada gerbang cakranya. Dan itu mungkin terjadi karena dia itu sempat memiliki Kyuubi nih dalam dirinya sendiri, dan itulah mungkin prediksi masalah besarnya, sebuah kesalahan di gerbang cakra sendiri. Oke, dari situasi Sasuke dan Sakura yang bekerja sama itu dan menganalisa teka-teki ini, kita dapat gambaran lagi nih yang berbunyi seperti ini. Sepotong langit yang jatuh ke bumi, dan juga informasi tentang meteor yang berhasil diketemukan oleh Sasuke di dekat laboratorium itu tadi. Bahkan Sakura selalu memikirkan ke depan nih, dan ia merasa telah selangkah lebih baik untuk memecahkan teka-teki peta surga tersebut. Dia bakal menjelaskan seperti ini kepada Sasuke. Apa kau ingat bagaimana Rikudo Senin memisahkan Ultra Particle menjadi dua grup? Bagaimana dia menyembunyikan satu grup dalam bintang yang tak pernah berpindah itu, dan satu lagi di langit yang jatuh ke bumi. Dan siapa yang ingin tahu lokasinya harus mengungkapkan dalam peta surga. Dan kau tahu sendiri bahwa Rikudo Senin itu adalah bapak cakra itu sendiri. Jadi kita bisa menduga dia itu memakai ninjutsu untuk menyembunyikan Ultra Particle itu sendiri, yang artinya segel yang diperlukan untuk melepaskan ninjutsu itu tersembunyi dalam kode di peta surga. Dan dari semua informasi ini juga mengarah ke 12 rasi bintang untuk 12 segel. Namun hanya Starline saja yang menunjukkan kegunaan dari segelnya, dan itulah petunjuk selanjutnya. Akhirnya aku merasa peta surga dalam tulisan ini sebenarnya menunjukkan pada game Starline itu sendiri. Dan jika seperti ini, maka kombinasi terkuat Star itu menunjukkan pada bintang yang tak pernah berpindah. Sedangkan kombinasi terkuat kedua Earth ini ada hubungannya dengan langit yang jatuh ke bumi. Namun jadi pertanyaan, di mana kita harus menemukan segel tersebut, Sasuke? Aku mungkin tahu di mana kita bisa menemukan langit yang jatuh ke bumi itu, dan itu adalah sebuah tanda meteor yang jatuh ribuan tahun lalu di wilayah ini. Nah, dari semua informasi antara Sasuke dan Sakura, akhirnya mereka itu bergerak bersama nih untuk mengembangkan investigasi mendalam, karena catatan ini juga mengarah ke informasi 12 rasi bintang yang di dalamnya juga tertulis nih beberapa nama-nama biju seperti Kurama dan yang lainnya. Nah, dari sini jika ditarik lebih panjang lagi, seorang Hagoromo saja yang dikenal sebagai seorang Otsutsuki cabang memiliki penyakit lama seperti itu, dan akhirnya bisa sembuh pula. Ternyata dia itu masih meninggalkan partikel ultra tersebut, dan akan sangat berguna nih bagi seorang yang mengalami penyakit serupa seperti dirinya di masa lalu. Bahkan secara tak langsung Rikudo Senin itu serasa menuliskan semua informasi di teka-teki ini.
seperti penggambaran lukisan di buku mirip seperti yang dilakukan Sei Yamanaka, atau bahkan simbol desa kuno yang mengejutkan Sasuke dan juga Sakura. Rikudo Senin telah membagi menjadi dua kekuatan khusus nih. Nah, jika kita cermati lagi bahwa konsep yin dan yang ini ternyata sudah menjadi teknik dasar ya dalam segala penciptaan, dan itu sendiri kita kenal dilakukan oleh Rikudo Senin di masa lalu. Bahkan kala itu pun Rikudo Senin juga telah melakukan teknik yang sangat langka dalam bagi cakra yin dan yang dikenal sebagai penciptaan segala hal, Banbutsu Sozo. Nah, dimana secara penjelasan itu adalah teknik yang sampai sekarang hanya pernah digunakan oleh Hagoromo untuk menciptakan sesuatu dari berbagai objek materi atau bahkan makhluk yang tak berwujud sekalipun. Nah, ini awalnya hanyalah sebuah ketiadaan nih, dan hanya sekedar fantasi belaka kemudian menjadi sebuah kenyataan pasti. Dan Rikudo Senin sendiri pernah membuat cakra Jubi untuk dipecah lagi menjadi bagian dari 9 biju yang kita kenal dari mulai Shokaku sampai Kurama sekarang, ekor 1 sampai ekor 9. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sebenarnya teknik ultra partikel ini sama erat kaitannya dengan teknik yang sempat Hagoromo menggunakan ketika membuat penciptaan cakra dari Jubi yang kemudian melahirkan para biju sendiri dengan Banbutsu Sozo itu tadi? Who knows. Yang jelas sekarang nih, dengan perjalanan Sasuke, Sakura dan juga Kakashi ke desa Reidaku sendiri, informasi-informasi mengenai teka-teki puzzle perjalanan masa lalu Hagoromo itu ketika berhasil menyegel Kaguya dan membuat jalan Rikudonya di bumi ini sempat singgah ke desa Reidaku, ternyata banyak memberikan jejak untuk kesembuhan penyakitnya yang langka itu. Nah, untuk sekarang salah satu keturunan dari reinkarnasi Asura Otsutsuki tengah mengalami penyakit yang kemungkinan besar sama seperti yang ia alami di masa lalu. Langkah seperti apa lagi nih akan dilakukan Sasuke dan juga Sakura sebagai mantan dari tim 7 untuk kesembuhan rekan mereka sang Nana Daime Hinokuni sendiri? That will be interesting guys. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai cara Rikudo Senin menyembunyikan dan menjaga ultra particle untuk kesembuhan Nana Daime. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.